Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jepang dijatuhi bom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan 9 Agustus di kota Nagasaki. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Indonesia yang merupakan wilayah kekuasaan Jepang memiliki status de facto, yang artinya tidak boleh terjadi perubahan pemerintahan sebelum sekutu mendarat ke Indonesia. Jadi sekutu meminta kepada Jepang agar Indonesia tidak merdeka terlebih dahulu. Dan Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada bulan September 1945. Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Hal inilah yang menjadi tekad keinginan golongan muda untuk mendesak para pimpinan Soekarno-Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Perbedaan pandangan di antara golongan muda dan Soekarno-Hatta membuat para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Pada tanggal 16 Agustus 1945 itu, Soekarno-Hatta diamankan di sebuah rumah sederhana milik seorang petani. Kedua tokoh tersebut berada di Rengas Dengklok seharian penuh. Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa ada keterkaitan dengan Jepang. Ketiadaan Soekarno di Jakarta diketahui oleh Ahmad Soebardjo. Ia mencoba menghubungi dan bernegosiasi dengan para pemuda. Akhirnya, tercapai kesepakatan antara Ahmad Soebardjo yang mewakili golongan tua dan Wikana dari golongan muda. Sebagai syarat dan jaminannya, Ahmad Soebardjo meminta para pemuda agar segera memulangkan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Ia menjanjikan kepada para pemuda bahwa proklamasi akan segera diproklamirkan tanpa keterlibatan Jepang. Rombongan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta pada pukul 11 malam. Mereka menuju rumah Laksamana Maida yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Rumah Laksamana Maida itu sekarang dijadikan museum proklamasi. Pada sebuah teks itu memiliki informasi di dalamnya. Nah, informasi itu merupakan keseluruhan isi dari sebuah teks. Salah satu cara untuk mencari informasi adalah dengan membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan itu adalah merupakan sebuah bentuk yang disampaikan melalui kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu adalah kalimat yang menanyakan sesuatu atau seseorang sehingga mendapatkan sebuah jawaban tentang suatu masalah atau keadaan tertentu. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat pertanyaan, ada beberapa kata-kata tanya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama adalah apa. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan benda, tumbuh-tumbuhan, atau binatang. Kemudian yang kedua adalah siapa. Kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan nama orang. Kemudian ada di mana. Nah, kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian ada kapan. Kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Yang selanjutnya ada mengapa. Nah, kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab atau perbuatan. Biasanya kalau misalkan ada kata tanya mengapa, jawabannya itu pasti ada karena. Nah, contohnya nih, mengapa kamu belum makan? Karena saya tidak lapar, seperti itu. Yang terakhir adalah bagaimana. Kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau kondisi atau keadaan. Bagaimana kabarmu? Seperti itu. Bagaimana cara membuat jus tomat? Ya, jawabannya adalah cara-cara atau keadaan tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh, ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh membuat kalimat tanya. Ada contoh kalimat, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Di situ ada kata yang digarisbawahi yaitu golongan muda. Nah, kata yang digarisbawahi itu adalah clue jawaban.
Nah, bagaimana cara membuat kalimat tanyanya? Golongan muda itu adalah merupakan nama orang, ya. Berarti kata tanya yang digunakan adalah siapa. Berarti pertanyaannya adalah siapa yang mencuri Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok? Jawabannya adalah golongan muda. Nah, sampai sini mudah-mudahan anak-anak paham ya bagaimana cara membuat pertanyaan dari kalimat. Sekarang tugasnya adalah silakan anak-anak buka halaman 3. Di situ ada bagian ayo aplikasikan. Anak-anak silakan kerjakan kegiatan 1 membuat kalimat tanya. Di situ ada 4 pertanyaan, silakan ditulis jawabannya di buku tematik. Selamat mengerjakan anak-anak ibu yang soleh dan solihah. Sekarang kita masuk ke muatan pelajaran IPS. Silakan dibuka buku tema 2-nya halaman 6. Simak video penjelasan berikut ini. Sekarang kita masuk ke peristiwa pembacaan proklamasi. Sejak pagi hari, halaman rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sudah sangat sibuk. Suwiryo selaku wakil wali kota Jakarta tampak sibuk. Suhud, seorang anggota barisan pelopor, ditugasi untuk mencari tiang bendera dan menyiapkan bendera merah putih. Tiang bendera menggunakan sebatang bambu, sedangkan bendera merah putih diperoleh dari Ibu Fatmawati yang dijahit sendiri olehnya. Pada pukul 10 pagi acara dimulai. Acara dibuka dengan pidato Insinyur Soekarno sebagai pengantar. Selanjutnya, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi yang telah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah pembacaan proklamasi, dilakukan pengibaran bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh seorang mantan komandan peta, Latif Hendraningrat, dibantu oleh Suhud. Tanpa dikomando, bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Lagu tersebut adalah ciptaan W.R. Supratman. Dengan dibacakan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini segera menyebar ke seluruh Jakarta. Para wartawan dan pemuda mulai menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru tanah air. Penyebar luasan berita dilakukan melalui radio, poster, surat kabar, selebaran, bahkan dari mulut ke mulut. Berita proklamasi cepat meluas ke berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Untuk mengabadikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, didirikan Tugu Proklamasi yang dibangun pada tahun 1946. Proklamasi mendapat sambutan yang luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Rakyat Jakarta yang dimotori oleh para pemuda dan wartawan mulai menyebarkan berita proklamasi itu ke berbagai daerah dengan bermacam-macam cara, yaitu dengan arak-arakan atau pawai di jalan-jalan. Dari kata proklamasi, kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kata proklamasi berasal dari bahasa Latin, yaitu proclamare, yang berarti pengumuman atau pemberitahuan ke publik. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan ini
diikuti oleh pengakuan dari beberapa negara Asia. Proklamasi kemerdekaan memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diperoleh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dipertahankan. Yang kedua, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah dijajah selama bertahun-tahun oleh Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda lalu bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan yang berjuang dengan hakiki, tulus, dan penuh idealisme dengan mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri. Proklamasi menaikkan martabat bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Kita sebagai pelajar Indonesia harus bisa memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Caranya seperti apa? Dengan belajar yang rajin agar kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, agar bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kita sebagai pelajar Indonesia harus bisa mengutamakan persatuan agar Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang benar-benar utuh, tidak terpecah belah. Baik anak-anak ibu yang soleh dan solihah, tadi ibu sudah menjelaskan bagaimana peristiwa pembacaan proklamasi dan makna proklamasi. Sekarang silakan disiapkan buku tulis tematik dan kerjakan soal-soal berikut ini. Selamat mengerjakan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.